Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Alka Fauzan dengan NIM 1030625300012. Saya dari Prodi Teknologi Informasi kelas 2502. Jadi di video ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan apa saja yang saya dapatkan setelah menganalisa sebuah studi kasus yang telah diberikan. Juga video ini bertujuan untuk memenuhi tugas besar mata kuliah agama Islam. Untuk studi kasusnya adalah sebagai berikut. Jadi, dalam studi kasus sebelumnya saya menemukan beberapa permasalahan yang terkait dengan materi perkuliahan agama Islam yang telah dipelajari. Permasalahan yang pertama yaitu adalah krisis identitas dan kekosongan spiritual. Jadi dalam narasi tersebut, Farhan mengalami kehampaan meskipun telah sukses secara materi. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dunia dan kebutuhan rohani. Dalam Islam, ketenangan hati tidak berasal dari harta, melainkan dari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Jadi langkah Farhan yang kembali menjalankan sholat dan memperbaiki ibadah serta gemar bersedekah merupakan tindakan yang tepat. Ini menunjukkan proses hijrah menuju kehidupan yang lebih seimbang antara dunia dan akhirat. Lalu permasalahan yang kedua, dilema etika dalam pekerjaan. Dalam narasi tersebut, Farhan diminta merancang bangunan yang secara fungsi bertentangan dengan nilai agama, sehingga ia berada dalam posisi sulit antara profesionalitas dan keimanannya. Dalam Islam, pekerjaan harus sesuai dengan prinsip halal dan tidak boleh mendukung kemaksiatan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Yang artinya, tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Artinya, jika pekerjaan tersebut berkontribusi pada hal yang dilarang, maka hukumnya juga tidak diperbolehkan. Para ulama seperti Imam An-Nawawi juga menjelaskan bahwa membantu dalam perbuatan haram termasuk perbuatan haram juga. Sehingga Farhan seharusnya menolak proyek tersebut atau mencari solusi alternatif yang tidak bertentangan dengan syariat agama. Lalu permasalahan yang ketiga, yaitu penentuan hukum dalam Islam. Dalam narasi tersebut, Farhan berusaha mencari dasar hukum dari Al-Quran, hadis, kesepakatan ulama, dan logika. Langkah ini sudah sesuai dengan metode penetapan hukum dalam Islam, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma ulama, yang keempat qiyas atau analogi dan logika yang sesuai syariat. Dalam surat An-Nisa ayat 59 berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad serta ulul amri, pemegang kekuasaan di antara kamu.
Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah, seorang muslim harus merujuk pada sumber hukum yang jelas, bukan hanya pendapat pribadi. Lalu permasalahan yang keempat atau permasalahan yang terakhir, yaitu konflik toleransi antar umat beragama. Jadi dalam narasi terjadi konflik antara staf terkait penggunaan ruang istirahat untuk ibadah yang melibatkan perbedaan keyakinan. Islam mengajarkan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Namun, Islam juga mengenal konsep ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim dan ukhuwah insaniyah atau persaudaraan sesama manusia. Sebagai pemimpin, Farhan seharusnya bersikap adil, menghargai perbedaan, serta menciptakan solusi yang tidak merugikan pihak manapun. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, sebaik-baik pemimpin adalah yang adil. Jadi dari pembahasan-pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa yang pertama, ketenangan hidup hanya bisa dicapai dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, dalam bekerja, seorang muslim harus menjaga prinsip halal dan haram. Lalu yang ketiga, pengambilan keputusan harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan untuk yang terakhir, toleransi antar umat beragama harus dijaga dan dengan sikap yang adil dan saling menghormati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita semua. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada rasa, mohon diungkapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.